Are you ready? Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Remedial Podcast. Salam Insan Merdeka. Ya, kami kembali di Remedial Podcast ini ya. Kemarin sempat vakum dulu karena menjelang Hari Raya Idul Fitri, dan mungkin minggu-minggu ini masih dalam rangka Lebaran ya, masih wangi-wangi Lebaran gitu. Kami keluarga besar Remedial Society mengucapkan minal aidin wal faizin kepada seluruh masyarakat Kota Tasik dan seluruh masyarakat Indonesia. Seperti biasa di Remedial Podcast ini kita akan berdiskusi, berbincang-bincang seputar pengetahuan. Nah, alhamdulillah pada kesempatan ini sudah hadir aktivis mahasiswa ya, yang namanya sudah tidak asing lagi di kalangan mahasiswa gitu. Selamat datang Bang di Remedial Podcast. Selamat datang juga bro. Makasih nih undangannya buat Remedial Podcast. Mantap ya. Iya, siap Bang. Ada ruang diskusi sekarang di Tasik gitu kan khususnya. Nah, Mantap. ini dikhususkan buat teman-teman yang mau berargumentasi ataupun mengeluarkan ruang opininya, ditunggu di Remedial Podcast ini. Nah, tapi sebelumnya yang belum like, komen, dan subscribe segera sekarang juga pencet tombol merah di bawahnya. Bang, sebelumnya nih perkenalan dulu Bang, agar teman-teman di sana lebih akrab lagi gitu namanya Bang. Tak kenal maka atas saya. Iya, nah, seperti itu. Namaku Fajar ya, asli dari Ciamis bro. Asli dari Ciamis, sekarang lagi kuliah di Tasik. Ngambil pendidikan Di UPI ya Bang? di UPI gitu Tasik. Alhamdulillah itulah namanya itu Bang Fajar ya, panggilannya Bang Fajar aja ya. Yo. Di UPI Tasik, dan beliau itu pernah menjadi Presma ya. Di tahun berapa itu? Kemarin jabat Presma di 2019 dan 2020, plus di ABT juga selaku korpus. Luar biasa sekali. Nah Abang nih, kebetulan Abang ini yang konsen di bidang pendidikan ya, di UPI ini konsen di bidang pendidikan nih. Melihat pendidikan hari ini di masa pandemi ini seperti apa sih Bang? Melihat pendidikan di masa pandemi sebetulnya positif negatif gitu kan. Positifnya kita dapat ilmu baru, ilmunya apa gitu. Kita dapat ilmu bagaimana menjaga pendidikan dalam ruang virtual gitu. Ya negatifnya banyak gitu kan. Ya negatifnya sebetulnya lebih banyak di poros pemerintah daripada kesiapan si pengajar maupun si yang menerima materinya gitu. Tapi kalau misalnya kita kupas pendidikan lebih jauh lagi, wah tentu gak bakal ada habisnya gitu. Kita kupas gitu sedikit-sedikit kira-kira apa nih yang menjadi problematika pendidikan saat ini di Indonesia khususnya. Ya karena masyarakat gitu Bang, masyarakat pelosok di sana itu selalu bertanya-tanya pendidikan ini kapan dimulai gitu, secara tatap muka, secara biasa lagi gitu, tidak daring terus gitu Bang. Kalau pendidikan dibuka tadi Senin sebetulnya udah pada masuk gitu kan, udah ada kelihatan lah. Agak aneh gitu kan kalau dulu lihat Senin ada yang pakai baju putih abu atau putih biru atau putih merah, kan is okay gitu kan, biasa. Kalau sekarang aneh karena memang sudah hampir berapa tahun gitu kan, udah hampir setahun lebih kita nggak lihat si putih abu dan si putih biru tidak berkeliaran di jalan. Tapi romansanya pendidikan akan normal kembali mudah-mudahan. Abang sendiri nih melihat problematika khususnya di Kota Tasik dalam wilayah pendidikan ini seperti apa ya? Oke, sebetulnya banyak sekali ya konsen-konsen pendidikan di Tasikmalaya gitu. Nah, jauh sebelum itu mau nitip pesan dulu nih buat para pendengar gitu. Ada satu pepatah yang bilang bahwa buta yang paling bahaya itu sebetulnya bukan buta huruf, bukan buta warna, buta angka, atau buta yang lainnya gitu. Buta yang paling berbahaya itu adalah buta politik. Kenapa gitu ya? Karena politik itu bisa mengubah semua lini, termasuk pendidikan. Agama bisa digulirkan oleh pendidik, sistem pemerintahan pun bisa digulirkan oleh oleh politik gitu. Jadi, kalau misalnya sekarang masih banyak yang bilang,
it's okay itu mah politik gitu kan, nggak perlu dipikirkan lebih jauh. Wah itu salah besar gitu. Makanya kita harus melek, apalagi pemuda ataupun mahasiswa ya tentu sebagai aerostok dan lain sebagainya harus peka terhadap politik seperti itu. Nah kalau di Tasik sendiri kemarin sempat ikut juga gitu tentang pendidikan, potret pendidikan Tasikmalaya, tentang honorer, bahkan saya pernah ngobrol-ngobrol bincang sedikit sama guru-guru honorer baik di kota maupun kabupaten, bagaimana kondisinya. Wah cukup prihatin banget itu kan melihat, apalagi kalau misalnya ditanya, mohon maaf gitu, mengenai keuangan yang mereka dapat dari hasil jerih payah mereka mengajar gitu. Wah jauh dari kata cukup gitu, apalagi ideal gitu kan. Beda kalau misalnya kita bandingkan dengan kabupaten maupun kota sebelah Tasik gitu, misal Pangandaran ataupun kalau dibandingin sama Jakarta, wah tentu jauh gitu kan. Apalagi kalau dibandingin sama Pirandia jauh lagi gitu. Kayak kita kupas aja. Apalagi sekarang kan beritanya pendidikan itu bakal dikupas dengan pendekatan Omnibus Law. Nanti perlahan akan ada, pernah dengar gak revisi Undang-Undang Sisdiknas? Kita diskusikan aja langsung. Belum. Kita ulas nasional dulu ya. Nah rencananya dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan tuh bakal mengubah Undang-Undang Sisdiknas yang kita tahu nomor 23 tahun 2003. Beritanya bakal direvisi nih karena pertama kurang relevan dengan kondisi keadaan sekarang, terus ingin mengoptimalkan daya gurunya yang lebih kreatif dan inovatif di zaman canggih sekarang. Dan masih banyak lain sebagainya. Namun di sisi lain ini menimbulkan pro kontra gitu. Nah kalau misalnya kita runtut pembahasannya itu apa aja gitu. Nah di tahun 2021 ini bakal ada pembahasan mengenai naskah akademik tentang revisi Undang-Undang Sisdiknas 2022 nanti. Rencananya bakal ada revisi mengenai Sisdiknas itu sendiri. Ini otomatis kan menjadi fundamental tentang pendidikan Sisdiknas ini. Kemudian nanti 2023 baru ada pengesahan dan 2024 bubar karena pemilu kan. Iya kan? Makanya yang aneh di kita itu sebetulnya di Indonesia tuh 5 tahun baru mulai bubar lagi ya, hambur-hambur biayanya di situ. Hamburnya kadang di penyusunan RU-nya atau yuridisnya dan lain sebagainya. Nah terus kepentingan kita apa gitu? Kepentingan kita hal ini perlu dikawal atau perlu ditelusuri sejak dini gitu. Jangan sampai kita terkecoh dengan kasus-kasus sebelumnya. Misal Omnibus Law, itu kan kita baru gerak itu pas udah rame. Kita nggak tahu tuh dasarnya seperti apa, kapan mulai perancangannya, kapan mulai bikin naskah akademiknya, kita nggak tahu. Terus RUU KUHP kemarin, nah, jangan sampai kita kecolongan gitu. Nah mumpung berita ini atau kabar ini disampaikan gitu, baiknya diangkat lah gitu ya. Apalagi di Tasikmalaya itu kan poros pergerakan di Priangan Timur. Jadi jangan sampai nunggu kota lain dulu atau kita nunggu dulu skala nasional. Kalau misalnya di Tasik bisa menjadi api semangat gitu, kenapa tidak mulai dari Tasik? Gitu kan. Kalau ini dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 itu yang mau direvisi itu keseluruhannya apa, ya poin-poinnya, poin-poin tertentu saja Bang? Sepertinya poin-poin tertentu gitu. Bahkan kemarin sempat mendengar kan, saya sempat baca di revisi terbaru ini bakal dihapus gitu kan mengenai Pancasila dan bahasa Indonesia. Kenapa dihapus? Gitu? Karena alasannya di Undang-Undang Sisdiknas itu tidak diatur itu di Undang-Undang Pendikti atau perguruan tinggi. Nah, ternyata dihapus, cuman banyak penolakan, akhirnya rencananya mau direvisi lagi, mudah-mudahan direvisi. Nah sebetulnya perevisiannya belum begitu tahu gitu kan, karena memang naskah akademiknya belum keluar, gitu, baru mau direncanakan tahun ini. Ya kemungkinan tahun depan baru kita bisa garap, baru kita bisa telaah, baru kita bisa kaji apa saja poin-poin yang memang pro dan kontra. Gitu kan. Namun memang pendidikan di Indonesia ini tuh masalahnya itu tidak hanya dari satu pojok anggaran kita bermasalah. Kita nggak maju-maju di pojok anggaran masuk. Kemudian di pojok yuridis hukum
kita juga ada masalah gitu. Di hukumnya apa gitu? Di Indonesia itu terlalu banyak undang-undang yang mengatur pendidikan. Undang-undang pendidikan dasar, undang-undang pendidikan menengah, undang-undang perguruan tinggi. Lah bingung gitu kan. Sebetulnya itu membingungkan masyarakat. Nah, rencananya di undang-undang Sisdiknas terbaru ini di sisi lain akan munculkan inovasi-inovasi baru. Beritanya akan ada pemfokusan undang-undang tentang pendidikan, jadi cuma ada satu undang-undang pendidikan di Indonesia. Nah, kalau misalnya dari segi anggaran, wah tentu ya kita tahu pendidikan di Indonesia itu dapat kucuran dana 20% dari APBN. Tadi saya baca sebelum kesini sengaja gitu kan, isi ditanya, malu kan ya? Baca 550 triliun lah kira-kira, berarti sekitar ya 550 triliun gitu. Kementerian Pendidikan Kebudayaan itu dapat kucuran dana 80 triliun. 2018 saya pernah baca justru kementerian yang paling tinggi dapat anggaran itu bukan Kementerian Pendidikan, bro. Bukan. Pengen tahu kementerian apa? Kenapa? Siapa? Kementerian Agama. Aneh kan? Lah, kok Kementerian Agama yang dapat kucuran anggaran pendidikan? Kenapa nggak Kementerian Pendidikan? Nah, secara analisaku ya, pendidikan di Indonesia gak maju itu di segi anggaran juga berpengaruh. Indonesia tuh terlalu banyak pendidikan. Maksudnya gimana? Masing-masing kementerian itu punya konsen pendidikan. Nih contoh ya, Kementerian Kesehatan punya Poltekkes, punya Stikes. Itu di bawah Kementerian Kesehatan. Kementerian Pemerintahan Dalam Negeri punya IPDN. Kementerian Perhubungan punya STTD, punya Poltekkes. Terus apalagi Kementerian Pertahanan punya Akpol dan Akmil. Terus Keuangan punya Stan. Sebetulnya semakin banyak fokus, semakin terkikis gitu kan anggaran pendidikan ini, dan semakin banyak celah-celah tikus berdasi untuk mengambil keuntungan dari proses tersebut. Itu sih sebetulnya tindak korupsi itu adanya di regulasi. Regulasi semakin berbelit ya semakin terbuka peluang korupsi, men. Iya. Iya. Terus ini 20% tadi berbicara 20%, apakah di Kota Tasik ini maksudnya apakah sudah diterapkan atau masih apa ya? Apakah masih campur aduk gitu dengan anggaran-anggaran lain gitu, ataupun teralokasikan kepada anggaran lain gitu dari 20% ini, khususnya di Kota Tasik gitu. Mengenai anggaran 20% ini kan sebetulnya meluas gitu. Ya. Yang punya data pembagian anggaran ini tentu dari Kementerian Keuangan ya, karena memang yang konsen mengatur keuangan. Tapi kalau misalnya secara saya spesifik, mungkin teman-teman dari mahasiswa boleh nih ya kurik gitu kan ke anggota yang terhormat terdekat di Tasikmalaya gitu. Barangkali kan dapat informasi gitu kan. Seperti itu. Nanti kalau misalnya dapat informasi, kita kulik apakah ada penyelewengan dana, kita angkat lagi KPK. Ya kayak kemarin tuh diangkat lagi gitu, masuk diuji. Iya. Nah, saja nih ngomong pendidikan, dulu pernah di podcast ini ada yang membahas terkait janji politik wali kota, khususnya yang konsen di bidang pendidikan. Iya. Nah, gimana nih menurut abang nih? Katanya wali kota akan memberikan beasiswa ke perguruan tinggi. Apakah sudah terrealisasikan untuk di UPI sendiri ini gimana? Beasiswa perwapat ya? Ya. Pernah dengar tapi belum pernah dengar yang dapat. Kenapa itu? Nggak tahu. Pernah dengar sih ada beasiswa wali kota. Ya tentulah wajar gitu kan. Ada beasiswa wali kota gitu. Karena memang Pak Budi kan udah menjabat 2 periode gitu kan. Wajar lah kalau misalnya ngeluarin beasiswa, karena kemarin kan lumayan juga dapat untung di periode pertama. Mungkin karena sekarang Pak Wali sudah nggak ada di Tasik gitu kan, entah kemana. Tapi jujur kalau di UPI sendiri itu belum dengar yang dapat gitu. Entah programnya belum dijalankan, atau tersendat karena hal lain gitu kan, atau terpotong karena biaya yang lain, atau masuk sakit pribadi, nggak tahu kan kita. Ya. Kita yang penting husnuzon mungkin buat pembangunan yang lain, sekolah, madrasah. Ya, soalnya kan kalau janji politis itu dari 2018 ya, dari 2018
pemilihan wali kota dulu itu sekitar 2012, hari ini udah 2021 nih. Hanya nanti 2023 terus 2024 mau pemilihan lagi. Jangan dibuat Lupa. Udah lupa. Bubar lagi itu. Nah ini sebetulnya kalau misalnya kita tanya ya permasalahan di Tasikmalaya itu apa gitu? Iya. Banyak ya kan. Salah satunya di konsep pendidikan itu sebetulnya perlu dikawal. Kalau misalnya dulu janji politik Pak Walkot itu mau ngasih beasiswa gitu kan kepada khususnya perguruan tinggi yang ada di Tasikmalaya, sebetulnya ini perlu dikawal gitu, dikawal sampai akar-akarnya, jangan sampai hal ini hanya menjadi obral kampanye saja gitu kan. Karena ini pertama bisa memberikan dorongan atau tarikan mahasiswa atau warga luar untuk datang ke Tasik. Ya, Mbak, dengan adanya hal tersebut mungkin Tasik bisa jadi kota ramah pendidikan atau yang lain sebagainya. Gitu. Perlu dikawal. Selain dari itu Bang nih, di Tasik yang perlu dikawal di wilayah pendidikan apa lagi Bang? Guru honorer sih. Guru honorer. Meskipun memang hari ini pemerintah meredam panasnya honorer yang kian lama ini tidak selesai itu dengan P3K gitu. Yeah. Namun tetap permasalahan guru honorer itu tidak akan ada selesainya. Nah, tadi aku bahas mengenai permasalahan di anggaran. Ini nyambung nih sama pertanyaan dulu tadi. Di anggaran. Terus tadi nyambung ke hukum atau yuridisnya. Nah, gua bahas juga mengenai historisnya. Ya. Ya. Kalau misalnya sekarang ada yang bilang ketika pendidikan jarak jauh, ya ketika pandemi ini, guru-guru kurang berkompeten. Karena emang guru-guru di hari ini gitu, udah pada masa tua, udah tua semua. Kenapa gitu? Sebetulnya kalau misalnya kita kupas sejarah, dulu itu tahun 1970-an, men. Ada, karena dulu masih waktu Soekarno itu masih zaman penjajahan gitu ya. Masih sedikit sekali sekolah yang ada di wilayah Indonesia gitu, dan kurang merata, hanya ada di Pulau Jawa saja, itu pun cuma beberapa. Akhirnya Soeharto dulu karena jabatannya cukup lama gitu, menginstruksikan pendirian sekolah yang disebut, kalau pernah dengar, ada SD Impres, pernah dengar nggak? Iya. Nah, Impres itu singkatan Instruksi Presiden, itu 1971 sampai 73. Nah, 71 sampai 73 itu ada pengangkatan guru secara besar-besaran. Makanya bokap gua gitu kan, lulus SMA langsung diangkat PNS. Ini teman-teman juga sama gitu kan. Ada bokap-bokapnya yang baru lulus SMA atau baru lulus D1 gitu kan. Dulu mah kan ada D1, ada D2, sekarang udah nggak ada. Itu langsung diangkat PNS, atau baru lulus SPG udah diangkat PNS. Karena itu berdasarkan instruksi presiden. Diangkatlah guru besar-besaran. Kalkulasi waktu sampai 2022 sekarang, otomatis kan orang-orang yang dulu diangkat tahun 70-an itu sekarang masa-masanya pensiun. Pas pensiun, pas pandemi, pas guru-gurunya lagi tua gitu kan. Otomatis gitu kan. Kemarin Pak Nadiem gitu, Mas Menteri bilang kita terapin RPP gitu kan. Secara RPP selembar gitu kan. Terus kita terapin kampus merdeka. Padahal nih kampus merdeka itu keluar dari amanat konstituan atau amanat nasional mengenai pendidikan. Keluar tuh dari undang-undang Sisdiknas. Kalau misalnya kita teman-teman tahu. Nah, kita lanjut ya ke sejarah nih, lagi cerita gitu ya. Aki lagi cerita. Gitu. Nah, berakhirlah tuh ya permasalahan itu hadirnya di tahun 2021-2022 ini. Dampaknya apa? Guru-guru sekarang itu pada tua. Ya akhirnya beredar kabar nih. Ya, prodi-prodi jurusan pendidikan gitu kan. Khususnya pendidikan guru sekolah dasar. Mulai rame nih di tahun 2020 sampai 2024. Coba di sini ada di mana aja gitu ya, PGSD khususnya. Gitu, mulai rame peminatnya. Karena apa? Wah, karena lumayan nih gitu kan. Kalau bisa masuk PGSD, peluang besar menjadi PNS itu terbuka luas gitu. Tahun lalu pernah rame PNS dihapuskan untuk guru dan digantikan oleh P3K. Wah, kalau kita bahas P3K sekarang nggak akan ada habisnya gitu kan. Pasti panjang sekali. Nah, intinya hal ini pun sebetulnya harus dibenahi oleh pemerintah. Tadi di segi anggaran kita harus benahi, terus di segi historis kita harus benahi, dari segi yuridis kita juga perlu benahi ya. Mudah-mudahan nanti setelah revisi gitu kan ada perbaikan. Dengarnya
undang-undang Sisdiknas terbaru nanti itu merujuk pendekatan Omnibus Law gitu, Dom. Nah, terus ini nih, kan hari ini kan masih masa pandemi juga gitu. Nah, terkait tadi anggaran gitu, mungkin pemerintah juga bingung. Kenapa 20% nggak total dulu semua? Karena terbagi-bagi dengan penanggulangan COVID juga mungkin. Apa gimana nih? Justru karena COVID ini, ketika Koko amati ya, dari 19, 20, sama 21 sekarang, anggaran paling besar itu sekarang sampai 550 triliun. Ya. Kalau tahun 19 itu masih di bawah 500 asli gitu, karena memang faktor utama ya buat menjadi negara maju ataupun yang lainnya, atau disebut negara ini berkembang atau yang lainnya, itu dari segi pendidikan, ekonomi, sama kesehatan. Ini 3 komponen yang tidak bisa dilepaskan gitu. Kalau misalnya pemerintah sekarang hanya fokus ke COVID gitu kan, otomatis berdampak ke ekonomi. Kalau misalnya kita fokus ke ekonomi, ya pendidikan dan yang lainnya terbengkalai. Sebenarnya kemarin agak kesal gitu kan, ketika pemerintah mengadakan kebijakan terkait penutupan sekolah, bahkan jenjang universitas pun ditutup gitu, padahal narasi intelektual ada di situ. Nah, bahkan di Tasikmalaya lucunya gini, tahu Cikurubuk? Ya. Pernah nih kemarin waktu masih masa magang gitu di sekolah, sekolah-sekolah tutup kan, guru-guru datang ke sekolah tapi nggak ada murid, kita ngajar secara virtual, pengalaman gitu kan. Nah, anehnya tempat sekolah yang tempatnya untuk daya intelektual atau untuk membekali penerus bangsa itu ditutup, tapi kayak Cikurubuk, mall dan yang lain sebagainya, pasar Mambo lah kok dibuka gitu. Iya. Nah, lantas ini ingin memberikan generasi pembodohan untuk generasi selanjutnya atau seperti apa gitu. Sebetulnya agak kecewa gitu dengan kebijakan seperti itu. Padahal seramai-ramainya sekolah nggak bakal seramai pasar, seramai-ramainya sekolah nggak bakal seramai mall gitu. Nah, mengenai pendidikan, mengenai anggaran tadi yang ditanyain ya, nah anggaran itu pas aku baca ya, itu turunnya itu tidak hanya buat yang lain sebagainya gitu, tidak hanya buat pendidikan, ada buat pembangunan gitu. Makanya kalau misalnya ada sekolah-sekolah rusak dan lain sebagainya, itu bisa sebetulnya diajukan dengan proposal untuk perbaikan, bisa sebetulnya, karena memang anggarannya ada. Nah, jangan sampai anggaran tidak bisa diserap, akhirnya hilang begitu saja gitu, dan tidak terkawal, akhirnya diselewengkan ke anggaran yang lain. Jangan sampailah seperti itu mengenai anggaran. Nah, karena mungkin di pelosok-pelosok sana belum pada tahu angka 20%-nya dikhususkan untuk pendidikan gitu, Bang. Makanya gede lah dari APBN coba. Iya. APBN itu kan masukannya banyak banget Iya. ya, entah itu dari pajak, entah itu dari ngambil dari perusahaan ya, bayar pajak juga. Gede lah sebetulnya. Harus tahu sebetulnya ya mengenai anggaran. Terus ini nih, Bang, tadi kembali ke yang awal, dengan akan diadakannya revisi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003. Ini abang sekarang apakah akan mengawal habis-habisan gitu, Bang, dengan tidak direalisasikannya revisi itu? Sebetulnya perlu dikawal sekarang, karena memang sekarang lagi ada penyusunan naskah akademik. Idealnya sih di 2022 nanti, karena 2022 itu ada revisi gitu. Revisi itu biasanya sebelum disahkan gitu, sebelum disahkan itu baiknya dikawal. Kalau sekarang karena belum tahu ya naskah akademiknya itu seperti apa, karena masih perancangan, mudah-mudahan tidak jauh dari bulan sekarang itu sudah ada naskah akademiknya. Gitu. Yang memang yang dicantumkan di sana tuh jujur ya nih, sebelum masuk ke Sisdiknas, aku kemarin paling frontal gitu ya, paling vokal dalam menyuarakan penolakan Omnibus Law. Ini nyambung juga nih sama pendidikan, karena memang pendekatan oleh Omnibus Law Sisdiknas yang terbaru nanti, gitu kan. Nah sebetulnya aku tuh enggak nolak adanya undang-undang Omnibus Law, enggak nolak, karena memang bagus gitu kan, untuk memberikan lapangan pekerjaan, niat pemerintahnya gitu. Nah yang aku tolak tuh sebetulnya pasal-pasal yang bermasalahnya, pasal-pasal tunggangannya.
Nah, misal pemerintah daerah tidak di atas di atas setirnya pemerintah pusat gitu ya. Terus AMDAL dan yang lain sebagainya yang merugikan lingkungan, merugikan pekerja gitu kan. Bahkan lini-lini yang lain pun dirugikan. Gitu kan. Bahkan di Tasik tuh wah udah berapa kali kejadian. Kemarin Galunggung baru panas, terus Pameongan baru panas. Sebenarnya itu juga dampak dari Omnibus Law tersendiri gitu kan. Dulu aja gitu ya, ketika perizinan itu sulit kan, kalau sekarang tuh setelah diterapkan Omnibus Law itu perizinannya itu jadi lebih gampang. Karena kenapa? Karena berkaitan langsung dengan orang pusat. Kalau dulu perizinan buat bikin tambang, bikin toko, apalagi hadis sekarang kan yang punya bukan orang pribumi kan, itu dulu tuh masih sulit karena harus lewat dulu ke pemerintah daerah baru masuk ke pusat. Sekarang itu dipangkas lebih ke langsung ke pusat. Iya gitu, berarti otomatis perusakan alam dan lain sebagainya itu pun bakal berpengaruh gitu. Nah, Sisdiknas pun sama, sebetulnya aku nggak nolak gitu, tapi ini perlu dikawal. Takutnya ada pasal yang diselewengkan, takutnya ada pasal yang tidak pas buat pendidikan di kita. Apalagi kita kan kulturnya budaya, kulturnya maritim, kita kaya akan budaya. Apalagi kemarin ada desas-desus Pancasila bakal dihapuskan. Pancasila itu kan dasar negara kita gitu. Kalau bisa dihapuskan yang nilai sosial budaya gitu dan lain sebagainya itu bakal hilang. Sebetulnya itu. Nah, ini yang terakhir nih Bang, closing statement nih dari diskusi kita ini. Nah, Oke. Oh ya, ada yang perlu aku tekanin. Iya. Kemarin ada titipan dari guru-guru honorer untuk dikawal mengenai nasib mereka, khususnya dari Tasikmalaya. Iya. Bolehlah kalau misalnya nggak kuat ke Komisi 10 gitu kan di pusat, bisa Komisi 4 di sini gitu kan. Yang dekat aja, yang dekat. Berita Kampus Merdeka. Sebelum pas closing statement. Kampus Merdeka tadi udah bilang ya, itu keluar dari amanat konstituante atau undang-undang Sisdiknas 2003 dulu gitu kan. Terus ditambah kampus mengajar. Nah, ini yang bikin mencekik guru honorer itu di sana. Ya, kampus mengajar tuh, tahu kan kampus mengajar? Ya. Sekarang ada kebijakan bahwa mahasiswa bisa ngajar dan digaji dan UKT dilepas. Itu ngambilnya dari mana? APBN pendidikan yang 20% itu. Ya. Nah, mahasiswa itu digaji 700.000 per bulan. Sedangkan guru honorer cuma 200.000. Kalau misalnya ada yang dengar 400.000, 500.000, 300.000, itu sudah dibantu dengan dana-dana dari sekolah tersebut. Lah miris gitu. Dan kabar mirisnya itu, ya, program ini akan diperpanjang. Nah, sebetulnya ini harus dikaji lagi, kira-kira relevan apa tidak. Ini akan melukai guru-guru yang sedang mengabdi apa tidak. Harusnya melihat sisi tersebut gitu. Apalagi bulan depan, ya, bukan dengar ini memang akan diputuskan, itu gajinya naik ya, jadi 1.200.000. Sebetulnya pemerintah tuh jangan mengundang angka masa lagi gitu kan, dengan kebijakan yang memang seharusnya bisa dikip nanti gitu kan. Ya. Ketika suasana agak adem ayem bahasa Jawanya. Nah, mungkin closing statement ya, closing statement buat para pemuda gitu. Pemuda dan mahasiswa sejatinya itu sebagai agen perubahan, sebagai organ penggerak, sebagai penyambung lidah dari masyarakat ke pemerintah. Karena ketika menjadi masyarakat itu tidak bisa dengan mudahnya menjabat tangan pemerintah. Ketika mahasiswa turun, lantas lebih didengar karena daya intelektualnya. Kalau misalnya teman-teman berpikiran saya dari ekonomi rendah, saya dari pelosok, saya dari kota, tidak. Ketika mahasiswa kita sama, kita tidak melihat bendera apapun, kita tidak melihat warna kulit apapun, kita tidak melihat agama apapun, kita sama dalam naungan mahasiswa. So, tidak penting dari mana Anda berasal, yang terpenting akan kemana Anda melangkah. Saya Fajar Reja Fitriah, terima kasih. Ya, terima kasih Bang Reja sudah hadir di Remedial Podcast ini. Oke. Pertama. Siap. Ya, itu tadi bincang-bincang diskusi kita sama Bang Reja, Resma UPI dan
UPI Tasik. UPI Tasik. UPI Tasik. Disingkatannya UPI Pusat. Iya, dari Korpus ABT ya. Dan yang terakhir nih, untuk pemerintah tolong kawal, untuk pemerintah tolong perhatikan guru-guru honorer, dan kepada seluruh mahasiswa dan aktivis, mari kita kawal undang-undang yang akan direvisi nanti. Ditakutkan ada pasal-pasal yang kontroversi, karena kalau ada kami akan melawan. Yang terakhir, kami yang mendiskusikan, Anda yang menyimpulkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi